dalam sastra dengan merubah pandangan pengarang terhadap hak cipta. Kepada Ibu Ermelinda saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Saya minta kepada kita semua untuk berdiri. Silakan berdiri, semuanya berdiri. Bapak Ibu sekalian, sebagai bangsa Indonesia yang patriot, maka kalau saya bilang Indonesia Jaya, semuanya angkat tangan dan kepalkan tangannya dengan katakan yes. Yang pertama, Indonesia Jaya. Yes. Indonesia Merdeka. Yes. Sastra Indonesia Jaya dan Merdeka. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimanakah fenomena jiwa dalam sastra? Fenomena jiwa dalam sastra yang lebih khususnya puisi sangat subjektif, tetapi bisa ditinjau secara objektif. Gardner menjelaskan bahwa fenomenologi sastra meyakinkan bahwa karya sastra tidak muncul ke dunia sebagai seberkas arti yang selesai terbungkus rapi, tetapi di sini karya sastra atau puisi itu bersifat terbuka. Jadi dia itu terbuka seiring perkembangan zaman dan perkembangan anak di masa yang semakin terus modern. Next. Terus bagaimana cara merubah pandangan pengarang tentang penciplakan karya sastra? Puisi dikatakan terbuka karena dia memiliki sifat yang terus berubah, bergulir perkembangan zaman. Jadi puisi juga selalu berubah berdasarkan pemahaman anak di masanya. Misalnya saya memberi contoh, kalau di masanya W.S. Rendra, puisinya itu banyak yang berkaitan dengan kepatriotan. Sekarang di masa kita sekarang, tergantung dengan usia yang ada sekarang ini, usia remaja, masih banyak karya sastra yang berbau percintaan. Jadi karya sastranya itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Next. Kenapa saya bilang sastra itu bersifat terbuka? Saya ambil contoh, ombak. Di lautan, ombak itu terus bergulir. Karena ombak terus bergulir, maka lautan itu dikatakan lautan hidup. Tetapi kalau misalnya di lautan tidak ada ombak, maka itu bukan lautan, itu namanya sungai. Kemudian jiwa, seorang manusia dikatakan hidup apabila dia memiliki jiwa. Begitu juga dengan puisi. Puisi dikatakan terbuka atau hidup apabila karya sastra itu terus diapresiasi kepada kalangan umum. Puisi bersifat terbuka. Saya ambil contoh karya Chairil Anwar. Karya Chairil Anwar, puisi yang berjudul Aku. Setelah Chairil Anwar ini meninggal, tapi masih ada yang mengapresiasi karya sastranya. Di sini kita lihat ada peribahasa yang menjelaskan tentang gajah mati meninggalkan gading. Begitu juga dengan W.S. Rendra. W.S. Rendra meninggal tapi meninggalkan karyanya. Next. Contohnya, jiplak. Jiplak di sini tidak dilarang, khusus untuk karya sastra. Lebih khususnya lagi puisi. Di sini, apabila kita menjiplak sastra itu tidak melanggar hak cipta. Tetapi pada intinya, pada umumnya, kalau orang menjiplak karya orang lain itu dikatakan melanggar hak cipta. Setelah melanggar hak cipta itu akan dikenakan pidana. Tetapi untuk puisi bersifat terbuka, jadi puisi bisa dijiplak. Yang penting tidak mengurangi makna asli dari puisi yang dihasilkan oleh seorang pengarang tersebut. Ya, next. Jadi pada intinya orang yang menjiplak tidak bermaksud untuk mengurangi si karya sastranya tersebut, melainkan untuk mengapresiasi karya sastra agar dapat diketahui oleh seluruh khalayak. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Caranya sangat mudah, yaitu
dengan merubah pandangan pengarang tentang keegoisan yang dimilikinya. Seorang pengarang memiliki sifat yang egois karena mungkin seorang pengarang tidak ingin karya sastranya itu dijiplak oleh orang lain atau ditiru oleh orang lain. Tetapi pada intinya di sini bahwa karya sastra itu bisa dijiplak, yang penting tidak mengurangi makna keaslian karya sastra sesuai dengan pengarangnya tersebut. Ya, next. Filosofi laba-laba. Di sini ada gambar serangga, laba-laba. Laba-laba, seekor laba-laba ini hidupnya itu sangat susah, sangat menderita, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia selalu sabar. Begitu juga dengan seorang penyair. Penyair itu banyak yang mencerminkan kehidupan laba-laba. Kenapa? Apabila mereka menghasilkan karya sastra, mereka tidak pernah menyerah. Kenapa? Apabila mereka menghasilkan sebuah karya sastra, pasti ada yang selalu mengkritiki, memberikan masukan. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka menerima kritikan itu sebagai upaya untuk memperbaiki karya mereka agar lebih sempurna. Kemudian seorang penyair itu pantang menyerah. Kenapa saya bilang pantang menyerah? Setiap kali kritikan yang masuk, mereka selalu terima dengan tangan yang terbuka tanpa harus memikirkan perasaan hatinya apabila karyanya tidak diterima oleh kalangan umum, tapi mendapatkan kritikan. Tapi kritikan itu dia terima sebagai upaya untuk memperbaiki karyanya agar lebih baik lagi. Ya, next. Kemudian yang berikutnya, kejiwaan puisi yang bersifat terbuka. Di sini saya mengambil contoh karya W.S. Rendra. Setelah W.S. Rendra meninggal, ada di masa itu tahun angkatan 60-an, setelah W.S. Rendra meninggal, ada anak-anak yang menganalisis karyanya. Setelah beberapa anak menganalisis karyanya, timbul penulis yang baru. Ya, next. Kemudian ada angkatan setelahnya, yaitu masa yang sekarang. Ada penulis yang baru, kemudian karyanya juga dikritiki atau dikoreksi oleh siswa yang masa sekarang. Kemudian secara bergulir, karya sastra itu bersifat berkembang dan terbuka. Apabila pengarang aslinya meninggal, tapi karya sastranya tetap tertinggal. Jadi karya sastranya itu dirombak lagi, diberi masukan sehingga sastra itu menghasilkan karya sastra yang lebih sempurna. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang berani memulai, maka seseorang itu berani untuk sukses. Dan hidupkanlah hidupmu untuk menghidupkan kehidupanmu. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ermelinda. Jadi, untuk yang hadir di sini, mungkin ada yang belum puas dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Ermelinda. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya mahasiswa dari IKIP Budi Utomo. Saya ingin bertanya, karya apa saja yang tergolong dalam karya terbuka? Terima kasih. Baik, kepada pemateri saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Karya yang bersifat terbuka itu bisa digolongkan beberapa. Yang pertama itu induknya itu sastra, tapi dalam sastra itu dibagi dalam beberapa bagian. Tentunya kalian sudah pelajari semua ya, karena kalian merupakan mahasiswa yang terpopuler di Indonesia. Saya yakin kalian semua pasti sudah paham tentang karya sastra. Dalam karya sastra itu digolongkan beberapa komponennya. Yang pertama itu ada puisi. Di sana ada puisi. Puisi itu sangat bersifat terbuka. Kemudian prosa juga sangat bersifat terbuka. Yang paling bersifat terbuka dalam karya sastra itu adalah puisi dan prosa, karena puisi dan prosa itu bisa berubah sesuai dengan keinginan seorang pengarang atau yang menganalisis karya sastra tersebut atau yang mengapresiasi karya sastra tersebut, bisa menggunakan gaya imajinasinya sendiri. Yang penting tidak mengurangi makna aslinya dari seorang pengarang aslinya tersebut. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, bagaimana penanya? Ya, baiklah. Para hadirin semuanya, jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah sastra itu bersifat terbuka.